Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Moli Maneh, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Jang Wahab juga ida dewan warahmatullahi Bapak Moli Maneh. Seperti biasa ada Pak Yusrizal. Iya. Warahmatullahi Bapak Moli Maneh, iya kali ini memang lebih nyantai, lebih spesifik lagi kita nak dengarkan yang namanya cerita-cerita atau dongeng ya. Jadi kalau di tengah masyarakat suku Kayu Agung ini yang Bapak mulai mana, ia terdapat nilai-nilai filsafat, nilai kehidupan sosial yang dikembangkan melalui hikayat atau dongeng. Dari hikayat atau dongeng itu, ya dijadikan oleh masyarakat itu sesuatu yang kadang menyenangkan, kadang juga menakutkan, dan kadang juga bisa menakjubkan. Iya. Dan itu merupakan salah satu memang ritme dari dongeng atau hikayat ya. Jadi Pak Yusrizal, yang Jang Wahab penasaran mungkin dari beberapa hari yang lalu Jang Wahab juga selalu ingin sekali ya dapat informasi mengenai masalah dongeng atau hikayat yang ada di suku Kayu Agung ya. Nah, jadi yang kita tahu bahwa di suku Kayu Agung banyak nih terdapat yang namanya hikayat atau dongeng itu. Nah, kali ini Jang Wahab pernah dengar itu yang namanya tentang Petori Bekake. Nah, sebenarnya hikayat dari Petori Bekake itu yang mana sih? Dan ngaponingan di kisah ini menjadi simbol yang dikhawatirkan oleh masyarakat setempat, dan apakah sampai sekarang ini burung bekake itu iya menjadi jenis burung yang dihindari dan ditakuti. Begini di Wahab ya. Iya. Batu ada apa ya? Oh iya. Sebenarnya dalam masyarakat suku Kayu Agung ya. Iya. Kalau kita berbicara masalah bentuk-bentuk dongeng atau hikayat ya, memang banyak, dan ada beberapa bagian ya yang dongeng-dongeng itu seakan-akan menjadi nilai-nilai yang dapat dikatakan oleh masyarakat itu sebagai kearifan lokal. Iya, benar. Seperti dongeng Petori Bekake. Iya. Sebenarnya dongeng Petori Bekake ini kan mulai ada itu sejak abad 18 menurut Primbon cerita kan. Iya. Nah, sejak itulah masyarakat Kayu Agung dengan adanya burung bekake ini seakan-akan menjadi panutan, bentuk-bentuk yang bisa mengkhawatirkan ya. Nah, sekarang kenapa sampai ditakuti dan sampai dijadikan sebagai kearifan lokal? Nah, itu dia untuk Bapak mulai mana. Tapi sebelumnya tolong diklik di subscribe kita. Ya, subscribe kita maksudnya diklik, dan jangan lupa di-share ke yang lainnya untuk Bapak mulai mana. Payu kalau itu untuk Bapak mulai mana. Yo pun. Oh, jadi itu ya. Iya. Mesejnya ya. Oh, itu bunyi dari Ya. Sebenarnya burung bekake, Petori Bekake ini kan, Petori itu adalah wujud manusia, ya. Bekake itu adalah nama sejenis burung. Burungnya kecil kan, tetapi meskipun kecil, dia ini banyak sekali membuat pengaruh-pengaruh terhadap manusia, terutama masyarakat suku Kayu Agung kan. Iya. Pada zaman dahulu, ini di negara-negara luar seperti negara-negara yang penuh dengan cerita-cerita 1001 malam misalnya kan. Nah, di Kayu Agung ini pernah ada kisah satu bentuk keluarga yang dia ini punya seorang anak gadis. Tetapi si ibunya ini
selalu dibenci oleh masyarakat karena dia mengidap satu bentuk penyakit. Iwab tahu nggak tentang penyakit kusta? Tahu. Nah, penyakit kusta ini sebenarnya sudah ada di dunia ini, sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada kan, terutama di negara-negara Yunani dan sebagainya kan. Nah, kisah ini sebenarnya dijadikan dongeng oleh masyarakat Kayagung, mengambil kisah-kisah yang pernah ada di negara-negara Yunani ya tentang wabah penyakit kusta. Si petori ini ya, dia ini memiliki wajah yang begitu cantik ya, menarik perhatian. Tetapi orang-orang di sekitarnya ikut membenci karena ingat sama ibunya. Ibunya ini adalah orang yang mengidap penyakit kusta. Sehingga dalam keseharian si petori ini kan hidupnya tidak tenang. Kemanapun dia pergi, orang akan membencinya kan. Saya katakan orang membenci dengan si ibunya kan. Nah, pada suatu saat petori ini dia ini sedang bersemedi. Dia bersemedi dalam permintaannya ingin menjadi hewan 3 macam hewan. Pertama, dia ingin menjadi seekor harimau. Tetapi permintaannya ini harimau itu yang warna bulunya beda dengan warna harimau secara umum. Sehingga tidak terkabulkan. Lalu dia pun meminta, bagaimana kalau nasib saya ini, saya ingin menjadi seekor ular. Tapi permintaan si petori, dia meminta menjadi seekor ular, tidak terkabulkan. Tidak terkabulkan. Iya, karena dia meminta seekor ular yang kepalanya bercabang-cabang. Tidak terkabulkan. Lalu dia terakhir meminta menjadi sejenis burung kecil ya, yang selalu mendatangi rumah-rumah orang yang pernah membenci si ibunya. Lalu dalam semedinya dipertimbangkan, kamu boleh menjelma menjadi seorang burung ya, atau seekor burung ya, tetapi kamu jangan melampiaskan dendam itu melalui seekor burung. Boleh kamu masuk ke rumah orang-orang yang kamu datangi yang dalam pengertian bahwa kamu kenal orang ini pernah membenci ibu saya. Tujuan kamu ke rumah itu bukan untuk balas dendam, tetapi meminta alat-alat kecantikan, misalnya bedak, sisir, lipstik dan sebagainya kan. Dan kamu tidak boleh masuk langsung, harus mendabrak kaca jendela. Ceritanya begini, pada suatu hari petori ini habis dia pulang dari bersemedi, dia berjalan terbongkok-bongkok melintasi perkampungan-perkampungan. Nah, kebetulan kampung yang dilewati ini adalah ada sebuah rumah yang begitu megah, yang sekelilingnya adalah jendela-jendela kaca. Nah, dia tahu dalam rumah ini pernah ada seorang gadis cantik yang hobinya bersolek. Tapi dia berpikir, bagaimana saya kepengen bersolek seperti dia. Nah, kenapa? Begitu si petori ini mau masuk ke rumah itu, diusirlah oleh si gadis yang dalam rumah itu. Nah, begitu diusir, dia menangis kan, sampai dia tidak tahu mau kemana arah perjalanannya kan. Kenapa? Tanpa sadar dia terperosok
ke dalam sebuah lubang. Wow! Nah, Hmm. begitu dia masuk ke dalam lubang itu, dia heran, kenapa saya mengecil, kenapa saya mengecil. iya. Akhirnya dia minta tolong, mau keluar dari lubang itu kan. Tetapi tidak ada yang mampu untuk menolong. Tanpa disadarinya dia punya sayap. Dia langsung ke atas ya, langsung berucap, "Pekake, pekake, pekake." Nah, sejak itulah petori tadi wujudnya berubah menjadi seekor burung. Nah, burung itu identik dikenal namanya adalah bekake, karena dia begitu keluar dari lubang itu kan, dia langsung bekake, bekake. Nah, lalu pada suatu saat dia kembali lagi, tetapi dalam bentuk seekor burung kan. Iya. Dia nekat mau mengambil alat-alat kosmetik daripada si gadis yang punya rumah yang mengusir tadi kan. Tapi dia tidak sadar, dia tidak boleh masuk dari jendela, harus menabrak kaca kan. Nah, konon si petori bekake ini kan, dia sangat percaya diri bahwa dia walaupun tidak pernah berkaca, dia tahu bahwa dia itu adalah paling cantik. Sehingga dia sudah menjelma seekor burung kan, dia tetap menunggu di teras rumah si gadis tadi. Begitu dilihatnya si gadis, dia terbang mendekati. Tapi burung tadi si punya rumah acuh melihatnya kan, acuh. Tanpa disadari oleh si gadis tadi yang punya rumah, burung tadi langsung terbang, menabrak kaca kan. Sehingga dia masuk langsung ke dalam rumah, masuk ke kamar si gadis tadi. Diambillah alat-alat kosmetik dia, dipakai oleh si burung bekake tadi kan, nah yang menjelma burung tadi kan, diambil, dibedakkan kan. Nah, tetapi dia lupa bahwa rambutnya ini acak-acakan, tidak sempat disisir kan. Sehingga si gadis tadi heran, kok bedak saya ini kenapa habis? Dilihatlah oleh si gadis di dalam kaca, ada bayang-bayang ya, seorang gadis cantik berwajah mungil kan, sedang berhias. Dan dia tahu alat-alat kosmetik itu adalah alat-alat yang dimiliki oleh si putri penghuni rumah. Karena si petori yang menjelma seekor burung bekake tadi buru-buru mau meninggalkan tempat, dia lupa pakai sisir, menyisir rambutnya kan. Begitu dia muncul lagi dari kaca, terbang kan, masih sempat dilihat oleh si gadis tadi. Diambillah batu, dilemparkan, kebetulan kena pada burung bekake tadi kan. Begitu burung bekake itu kena, dia langsung bekake, bekake, bekake. Dia terperosok lagi ke dalam lubang yang tempat dia terjatuh awal tadi kan. Nah, begitu dia sadar, saya bisa terbang, menyebut bekake katanya ya. Langsung dia terbang lagi, bekake, bekake, bekake. Dia muncul lagi ke permukaan. Nah, sejak itulah burung-burung yang lain ini mengatakan, "Woi bekake, kamu jangan lagi masuk kampung ini. Boleh kamu masuk kampung ini, tetapi kamu harus buka baju." Nah, dengan kata-kata buka baju itulah si burung tadi dia sadar, oh saya ini begini, walaupun tanpa baju masih cantik. Nah, kan? Tetapi begitu dia terbang, dia pun bernyanyi, si burung bekake tadi kan, "Aku bekake, aku bekake, meskipun aku ini orang miskin, ibuku kena kusta, au au." Mendengar kata-kata kusta itu, masyarakat di kampung itu takut. Begitu melihat burung bekake, dia takut karena ingat bahwa ibu si bekake ini adalah
orang yang kena kusta. Nah, lantaran itulah begitu bekake itu masuk perkampungan, nabrak ke rumah ya, untuk membuang sial oleh masyarakat Kayu Agung dan sekitarnya pada masa-masa itu kan, bahkan sampai sekarang masih ada yang mengatakan begitu kan. Apabila ada burung bekake menabrak kaca rumah, bekake itu diambil, dibedai, disisiri, baru diterbangkan lagi. Nah, alasannya kalau dibiarkan dia mati di depan rumah itu, niscaya penghuni rumah itu tidak akan selamat. Karena dendam si bekake ini akan berkepanjangan karena dia punya dendam ibunya dihina karena penyakit kusta kan. Nah, pada suatu saat ada rumah kecil tapi dilingkup oleh kaca jendela. Bekake tadi terbang lagi menabrak kaca itu. Oleh si penghuni rumah, kebetulan dia ini bukan perempuan, tetapi seorang laki-laki. Diambillah burung tadi, begitu dia mengeparkan sayapnya, mungkin menjelang maut akan mati kan. Diambilnya dan dia masuk ke dalam rumah, diambillah bedak ibunya. Dibedakkan pada burung tadi kan, rambut disisiri, dibasahin, baru diterbangkan. Nah, dia berkata, mudah-mudahan dengan terbangnya kamu bekake, kami selamat selama-lamanya. Nah, lantaran itulah keberadaan burung bekake apabila menabrak kaca rumah, ya, masyarakat Kayu Agung menganggap itu bakal akan terjadi mara bahaya. Oh, jadi ada firasat tertentu. Iya, seakan-akan firasat ya. Tetapi apabila kepergok kita melihat burung bekake itu nabrak kaca dan sempat kita ambil dan kita bedai, kita sisiri, kita terbangkan lagi, mudah-mudahan petaka itu tidak menjadi suatu kekhawatiran. Oh, itu luar biasa Bapak mau mana. Nah, jawab yang masih penasaran, kok burung bekake itu selalu menabrak kaca itu ya? Iya. Iya. Nah, itu sampai sekarang tuh masih ada itu. Iya. Masih ada, sering. Kadang jawab juga cara diam-diam ya sering lah. Ya apa ngelihat yang namanya burung bekake itu begitu tiba-tiba entah itu apa namanya siang atau sore udah apa nabrak itu. Nah, kalau memang itu terlupakan karena memang tidak tahu kisahnya itu akan ada bahaya juga apa tidak? Misalnya ya oke, kalau masyarakat suku Kayu Agung kan sudah tahu dengan cerita itu. Jadi diambil, dibedai dan sebagainya langsung dilepaskan. Nah, bagi masyarakat awam dengan cerita ini apa itu? Nah, dampaknya. Sebenarnya begini, di Wahab ya. Kalau dia itu dari keturunan orang Kayu Agung ya, meskipun dia tahu atau tidak tahu di kisahnya itu kan, tetap ada satu gejolak bunga-bunga bahaya dalam rumah itu kan. Tapi kalau bagi orang bukan suku Kayu Agung ini tidak masalah. Sama dengan kita istilahnya ada satu perbuatan ya. Misalnya ada yang mengatakan kalau bagi hamil kan, si hamil ini tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas misalnya menjahit dan sebagainya kan. Atau suaminya memotong hewan dan sebagainya, takut kalau istilahnya nyimbat ya. Nah, tapi kalau dia sudah tahu masih dilakukan, otomatis akan terjadi kan. Tapi kalau dia tidak tahu, itu tidak masalah. Nah, begitu juga bekake tadi. Ya. Nah, itu bekake itu juga Jawa pernah dengar yang namanya bejuku hujau. Apa itu? Sebenarnya bejuku hujau ini adalah hewan sejenis kura-kura. Kura-kura yang berwarna hijau. Hubungannya dengan ini bekake itu? Nah, cerita mereka ini hampir sama. Ya. Sama. Tapi mungkin lain kali kita ceritakan secara utuh tentang siapa sih bejuku hujau ini dan apa aktivitasnya dan mengapa dia ditakuti oleh masyarakat. Nah, itu perlu itu diceritakan. Jawab juga penasaran. Iya. Nah, jadi pesan untuk masyarakat terutama suku Kayu Agung dengan dongeng hikayat ini ya karena dongeng ini ya sebenarnya
identik dengan menginap-bobokan anak pada saat mau tidur, tapi itu juga tidak ke arah situ juga sih. Sebenarnya yang tua-tua juga kalau dengan yang namanya dongeng itu pasti asik-asik banget dengerin ya. Nah, kita berharap Dewa ya, bagi masyarakat suku Kayagung yang sudah tahu alkisah tentang latar belakang kenapa kalau ada burung kakek nabrak kaca rumah harus kita lakukan yang tadi kan. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi suatu bentuk kekhawatiran bagi masyarakat kan, seakan-akan dia ini merupakan bagian daripada kearifan lokal daripada masyarakat Kayagung. Hendaknya bagi masyarakat Kayagung yang kebetulan misalnya suatu saat rumahnya atau di kaca pintu jendelanya ditabrak oleh burung yang namanya bekake tadi kan, kalau sempat dilihat cepat-cepat kita ambil burungnya dan kita bedai. Kalau dia masih bernapas, masih itu kita sisiri dan kita lepaskan lagi ke alam terbuka. Nah mungkin anak bapak mulai juga udah tahu Kak Isi Jare yang namanya burung bekake itu yang mana? Ya siapa tahu pas begitu nabrak ternyata bukan burung bekake yang ciri-cirinya tuh yang mana? Nah kalau burung bekake itu ya ciri-cirinya dia itu memiliki paruh ya. Paruhnya itu agak lancip dan berbadan kecil. Warna bulunya ini dominan hijau, biru muda, kuning yang mengkilap. Itu sering ada di pinggiran sungai itu ya? Sampai sekarang burung bekake itu masih banyak. Masih banyak ya. Nah makanya di Wahab ya, burung bekake bagi masyarakat Kayagung dianggap sebagai hewan yang memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Luar biasa anu bapak mana. Yo kalau itu anu bapak mana, jangan juga percaya lah agak ngantuk-ngantuk kalau dengar dongeng itu luar biasa. Tapi pengen lagi sih sebenarnya nak dengarkan dongeng berikutnya dan terutama yang bejuku hijau ini. Ya. Mudah-mudahan kita akan garap nanti kita ketengahkan di pemirsa ya. Tentang bejuku hijau ini. Nah, ini akan lebih asik lagi dan lebih menakutkan. Luar biasa anu bapak mana. Baik kalau itu anu bapak mana kita akhiri dulu ya. Obrolan kita terutama mendengarkan dongeng dari Kak Yusuf Jalin ya. Baik, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayagung Radio.